Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penugasan dan penilaian dalam Google Classroom. Penugasan dalam Google Classroom secara umum terdiri dari 3 jenis, yaitu tugas, dapat digunakan untuk memberikan tugas dalam berbagai format, kemudian tugas kuis yang biasanya langsung tertera Google Formulir di dalamnya, dan pertanyaan di mana guru bisa langsung memberikan pertanyaan sebagai bahan diskusi untuk siswa. Ketiga jenis penugasan tersebut dapat disisipkan lampiran dengan berbagai format seperti file, gambar, video, maupun link atau tautan, bisa dari Google Drive maupun dari perangkat komputer. Penugasan juga dapat ditujukan untuk satu atau beberapa kelas, serta untuk beberapa siswa maupun untuk semua siswa. Pada penugasan berupa Google Dokumen, Slide, dan Spreadsheet, serta Google Gambar, terdapat 3 pilihan akses siswa. Yang pertama, siswa hanya dapat melihat file. Yang kedua, siswa dapat mengedit file. Dan yang ketiga, membuat salinan untuk setiap siswa sehingga dapat digunakan untuk masing-masing siswa. Setelah selesai merancang tugas, guru dapat memilih salah satu cara membagikan tugas tersebut. Yang pertama, ditugaskan secara langsung, otomatis akan muncul pada halaman Classroom siswa. Yang kedua, simpan draft, sehingga belum bisa diakses oleh siswa. Dan ketiga, jadwalkan, yaitu dengan menyesuaikan kapan tugas tersebut akan dimunculkan. Meskipun tugas telah dibagikan kepada siswa, guru masih tetap dapat mengeditnya. Siswa dan guru juga dapat berkomentar di setiap tugas. Tugas yang dibagikan diharapkan dilengkapi dengan tenggat waktu sehingga dapat muncul di dalam kolom pengingat yang mudah dilihat dan diakses oleh siswa. Penugasan dengan jenis pertanyaan juga bisa dimanfaatkan sebagai absensi kelas maupun sebagai bahan diskusi. Dalam merancang penilaian di dalam Google Classroom, terdapat 2 pilihan penilaian keseluruhan. Yang pertama dengan poin total atau rata-rata keseluruhan nilai dan bobot nilai berdasarkan kategori. Poin total artinya nilai keseluruhan dihitung dengan merata-rata seluruh nilai tugas, termasuk nilai ulangan dan nilai yang lainnya seperti PR. Yang kedua, pada bobot nilai berdasarkan kategori perlu menetapkan bobot atau persentase untuk tiap tugasnya. Cara memilih sistem penilaian dengan cara membuka ikon bergerigi atau ikon setelan atau pengaturan, kemudian scroll ke bawah untuk mencari di bagian penilaian, lalu pilih salah satu penghitungan nilai tanpa nilai keseluruhan, dengan poin total, atau dengan bobot nilai berdasarkan kategori. Pada halaman ini juga dapat
terdapat opsi untuk siswa bisa melihat atau tidak bisa melihat nilai keseluruhannya. Kemudian klik simpan. Untuk membuat kategori nilai, buka Classroom, kemudian klik roda gerigi atau pengaturan, scroll ke bawah di bagian penilaian, kemudian pilih bagian bobot nilai berdasarkan kategori, lalu buatlah kategori sesuai dengan kebutuhannya, dan jangan lupa menambahkan persentasenya, dan ingat jumlah totalnya harus 100%. Untuk jumlah kategori itu sesuai dengan kebutuhan, bisa 3 atau lebih, sesuai kebutuhan saja. Untuk membuat rubrik penilaian, biasanya penilaian keterampilan ini membutuhkan rubrik. Bapak Ibu Guru bisa lewat tugas kelas, klik tugas, kemudian setelah membuat penugasan, klik kotak rubrik dan buat rubrik baru, beri judul, misalnya penilaian keterampilan, kemudian tulis deskripsinya, tuliskan level penilaiannya, kemudian klik simpan. Menggunakan fitur akun belajar ID dibandingkan akun pribadi, ini ternyata lebih banyak manfaatnya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar ID dari Kemendikbud ini dalam mengakses Google Classroom, karena manfaatnya ini sangat banyak seperti tertera dalam layar. Baik, setelah kita mempelajari teorinya, mari kita langsung mempraktekkan penugasan dan penilaian melalui Google Classroom. Setelah masuk ke dalam halaman Classroom, kita menuju ke classwork atau tugas kelas. Dari sini ada beberapa pilihan bagikan dalam bentuk tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, postingan sebelumnya, atau membuat topik. Topik ini kata lainnya seperti folder. Jadi dapat membantu Bapak Ibu untuk menata filenya dalam Classroom agar lebih terstruktur. Di sini contohnya membuat topik materi 1. Kemudian klik create atau buat, kita pilih penugasan berupa tugas. Kemudian tuliskan judulnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Bisa ditambahkan instruksi agar siswa dapat lebih jelas dalam mengerjakannya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menambahkan lampiran berupa file dari Google Drive atau unggahan komputer, kemudian link dari website lain, kemudian ada juga video, serta beberapa file yang menggunakan aplikasi Google, seperti yang tertera pada layar saat ini. Ketika Bapak Ibu menyematkan dokumen dari Google, terdapat pilihan pemunculannya atau penggunaannya. Yang pertama, siswa hanya dapat melihat isi file. Yang kedua, siswa dapat mengedit isi file. Dan yang ketiga, masing-masing siswa akan mendapatkan satu kopian file untuk dikerjakan. Tidak hanya pada Google Dokumen saja, tapi fitur ini juga terdapat pada Google Slide, kemudian Google Sheet, serta Google Drawing atau Google Gambar. Untuk Google Form tidak ada fitur ini karena otomatis akan terbagi langsung untuk siswa secara mandiri.
Kemudian pembagian tugas ini dapat dibagikan kepada satu kelas atau lebih dengan mengklik pada bagian kelas. Bapak Ibu tinggal mencentang kelas mana saja yang akan dikirimi penugasannya. Kemudian untuk siswa, penugasan ini juga bisa diberikan untuk semua siswa atau beberapa. Misalnya kalau hanya 2, maka centang 2 nama siswa yang dituju untuk diberi penugasannya. All student artinya penugasan ini akan diberikan kepada seluruh siswa. Kemudian kategori nilai dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Kategori ini nantinya kita akan mempraktekkan juga cara membuatnya. Kemudian poin, Bapak Ibu bisa mengisikan poin ataupun tidak menggunakan poin atau tidak perlu menggunakan nilai juga bisa. Tenggat waktu diharapkan Bapak Ibu memberikan tenggat waktu yang jelas agar dapat muncul di bagian pengingat di halaman paling depan sehingga siswa dapat langsung melihatnya. Ini membantu siswa untuk mengerjakan tepat waktu. Lalu ada bagian cek plagiarisme. Tugas yang dikumpulkan siswa akan dicek plagiarismenya secara langsung. Karena ini tugas keterampilan, Bapak Ibu bisa menambahkan rubrik penilaiannya dengan cara membuat rubrik. Misalnya dalam tugas bahasa Indonesia ini kita buat penilaian yang grade-nya menurun. Kita beri judul untuk rubrik ini adalah rubrik misalnya keterampilan bahasa. Bisa ditambahkan deskripsi, kemudian kita isikan poin tertingginya, lalu levelnya, dan deskripsi untuk level tersebut. Untuk menambahkan kategori, bisa diklik pada tanda tambah di sebelah kanan, kemudian isikan poin dengan lebih rendah, dengan level yang lebih rendah, dan deskripsi mengenai level tersebut. Bapak Ibu bisa membuat rubrik ini terdiri dari beberapa kategori sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian klik simpan di kanan atas. Maka rubrik bisa digunakan pada tugas ini. Dalam memunculkan tugas, terdapat 3 pilihan. Yang pertama, tugaskan langsung, kemudian jadwalkan, dan simpan sebagai draft. Dimana jika masih draft, ini tidak akan muncul pada classroom siswa. Kita coba jadwalkan. Saya akan menjadwalkan tugas ini pada tanggal 1 Oktober pukul 8 pagi. Maka nantinya pada tanggal 1 Oktober tugas ini akan otomatis muncul tanpa perlu saya tugaskan ulang. Sementara sebelum tanggal 1 Oktober tugas ini masih berupa draft. Bisa diedit maupun dihapus. Selanjutnya kita buat penugasan kuis. Tugas kuis ini akan langsung tertera lampiran Google Form. Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan judul penugasannya. Tambahkan instruksinya agar lebih jelas. Pada bagian ini tersedia grade importing, artinya poin dari pengerjaan
Google Form itu akan otomatis masuk ke penilaian penugasan ini. Bisa Bapak Ibu pilih kelas, kemudian siswa, kategori, tanggal juga. Tanggal ini yang dimaksud adalah tanggal batas pengerjaan oleh siswa. Untuk Google Form seperti kuis ini tidak perlu pakai rubrik. Kita coba langsung tugaskan. Maka tugas ini akan langsung muncul di halaman Classroom siswa. Biasanya ditandai dengan warna pada icon tugasnya. Walaupun sudah diposting, tetap bisa diedit, kemudian dihapus oleh guru. Bisa juga dikopikan untuk kelas lain. Sedangkan untuk pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di sana, di bagian kolom pertanyaan. Saya contohkan sebagai pertanyaan absen dengan pilihan jawaban, bisa jawaban pendek maupun pilihan ganda. Pada bagian pertanyaan ini juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk soal diskusi, karena siswa bisa saling mengomentari jawaban temannya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan lampiran seperti penugasan yang sebelumnya sebagai bahan diskusi ataupun bahan belajar. Tentukan waktunya agar anak-anak bisa selalu diingatkan. Kemudian untuk penugasan ini bisa langsung kita kirim sebagai tugas. Ikon warna oranye itu menunjukkan bahwa tugas ini sudah bisa diakses oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membuat kategori penilaian. Pada bagian setting penilaian, kita bisa memilih apakah nilai keseluruhan akan kita hitung, atau misalnya jika dihitung menggunakan total point atau dengan bobot sesuai kategori. Di sini saya contohkan menggunakan bobot sesuai kategori. Yang pertama, saya buat kategori untuk PR 30%, untuk ulangan 20%, dan seterusnya. Dan totalnya harus 100%. Nilai total ini bisa diperlihatkan kepada siswa ataupun disembunyikan dari halaman siswa. Pada bagian nilai, Bapak Ibu bisa melihat kolom nilai keseluruhan di sebelah daftar namanya. Dan nilai-nilai tugasnya akan tertata rapi seperti buku daftar nilai, sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk mengaksesnya. Bapak Ibu juga akan lebih mudah dalam mengecek siswa siapa saja yang belum mengerjakan tugas atau belum mengumpulkan tugasnya. Kita kembali ke tugas kelas.
dalam penugasan ini Bapak Ibu bisa melihat penugasan untuk siswa. Turn in artinya siswa sudah mengumpulkan, dan assign artinya ditugaskan. Saya akan mencoba login menggunakan akun peserta didik. Ini adalah akun siswa saya. Pada halaman siswa hanya terdiri dari 3 halaman, forum, tugas kelas, dan anggota. Tidak ada bagian nilai. Kemudian saya akan mencoba mengerjakan tugas pretest. Karena tugas ini ditugaskan untuk masing-masing siswa, maka setiap siswa akan mendapatkan lembar jawab di sebelah kanan atas. Bisa langsung diklik. Inilah lembar jawab untuk setiap siswa berupa Google Dokumen. Siswa dapat langsung menuliskan jawabannya di dokumen ini dan tidak perlu mengklik tombol simpan karena tidak ada. Karena dalam dokumen ini otomatis akan tersimpan. Jadi setelah selesai Bapak Ibu bisa langsung menutupnya. Setelah mengerjakan, jangan lupa klik turn in atau serahkan. Artinya siswa sudah mengerjakan dan sudah menyerahkannya kepada guru. Kita kembali ke halaman Classroom Guru. Setelah ada yang mengerjakan tadi satu anak, maka otomatis ada satu angka di bagian tugas yang diserahkan. Pada tugas yang diserahkan ini, untuk mengoreksinya kita bisa klik atas nama siswa tersebut dan jawabannya akan muncul. Otomatis plagiarismenya akan dicek oleh Google dan di situ keterangannya no plagiarisme. Tidak ada plagiarisme dalam jawaban siswa tersebut. Dari jawaban ini Bapak Ibu bisa memberikan komentar ataupun mengeditnya juga. Ini contohnya saya highlight di bagian salahnya. Bisa Bapak Ibu tambahkan komentar di kolom komentar, kemudian klik bagian rubrik dan kita nilai sesuai dengan jawabannya. Karena ini ada yang kurang, maka kita pilih nilai cukup. Otomatis akan keluar nilai 75 sesuai dengan rubriknya. Bisa kita tambahkan komen pribadi untuk siswa tersebut. Lalu jangan lupa klik return atau klik kembalikan di kanan atas agar siswa dapat mengetahui berapa nilai yang didapat. Setelah penilaian selesai, otomatis akan ada 3 jenis penilaian di situ. Turn in artinya ada yang sudah diserahkan, assign artinya ditugaskan, dan grade artinya sudah dinilai. Karena tadi kita sudah menilai milik Aulia, maka akan tertera nilai Aulia di situ. Jadi Bapak Ibu dapat mengecek sudah berapa anak yang mengumpulkan tugas atau berapa anak yang sudah dinilai. Itu sangat membantu sekali. Di bagian nilai atau di buku nilai nantinya akan langsung muncul di sana. Bapak Ibu tidak perlu menginput secara manual dari bagian penugasan ke bagian nilai, tapi akan tersinkron langsung. Sehingga ini memudahkan Bapak Ibu. Kemudian
Yang saya maksud bagian pengingat adalah di bagian upcoming di halaman forum atau stream di sebelah kiri. Nah, pada kotak tersebut adalah kotak pengingat tugas. Tugas apa saja yang harus segera diselesaikan oleh siswa. Jadi, biasakan Bapak Ibu memberikan tenggat waktu pada tugasnya. Pada Classroom ini terdapat Meet Link atau Google Meet. Tautan untuk menuju ke Google Meet ini hanya ada pada Classroom dari akun Belajar ID. Di Gmail pribadi tidak ada. Kemudian dari akun Belajar ID ini juga ada grade importing, di mana hasil nilai dari Google Form bisa langsung dimasukkan ke sana. Lalu ada log mode on Chromebook, yang artinya saat mengerjakan tersebut siswa tidak bisa membuka halaman lain. Pada di bagian anggota terdapat email our guardians atau email untuk wali murid. Bapak Ibu bisa menuliskan email orang tua atau wali murid sehingga mereka bisa mendapatkan laporan penilaian maupun laporan tugas untuk anak-anaknya, sehingga mereka dapat ikut membantu membimbing. Kemudian pada bagian nilai ini Bapak Ibu bisa mengunduhnya berupa file Excel nanti untuk dicetak atau di print out. Termasuk tadi ada fitur plagiarisme, cek plagiarisme itu juga hanya ada di akun Belajar ID, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun gratis tersebut agar dapat merasakan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.